Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing atau menjelaskan bagaimana gerakan olahraga bagi yang pernah mengalami saraf terjepit leher. Jadi saya tidak menyarankan bagi yang masih dalam keadaan saraf terjepitnya sakit parah, akan tetapi menyarankan bagi yang sudah sembuh. Nah, karena saraf terjepit leher itu nggak bisa, istilahnya itu sembuh total itu sulit. Walaupun sudah sembuh tidak merasakan sakit, akan tetapi kalau gerakan kemudian misalkan salah tidur, miring tidak tepat, terus duduk tidak tepat, posisi tidak tepat, kadang-kadang bisa kambuh. Dan kalau menurut saya yang pernah saya rasakan itu di pundak ini, kalau misalkan ya kita capek dari aktivitas, kemudian malam hari tidur, kan tidurnya kadang-kadang kita ngawur ya, kita ngawur tidurnya, kadang-kadang miring, kepala kita bantalnya terlalu tinggi. Nah, akhirnya bangun pagi itu kita untuk menoleh itu sakit, entah menoleh kanan atau menoleh kiri itu sakit, dan itu rasanya nggak enak. Kemudian segera kompres air hangat itu, pakai handuk itu. Namun itu tidak cukup. Jadi walaupun dipijat itu rasanya kayak di dalam, jadi ada yang istilahnya masuk ke dalam tuh saraf itu, terutama di pundak-pundak itu. Nah, itu akhirnya digerakkan ini nggak enak, nggak bisa luas, sakit, terus untuk noleh. Nah, saya memberikan tip untuk membebaskan, untuk membebaskan saraf-saraf yang masih nyebet di dalam. Nah, itu ada gerakan. Nah, ini jadi ini bikin sendiri. Nah, ini ini pakai per. Nah, ini pakai per, yang bisa molor itu. Ini dari trimmer saya lepas, saya gantung, kemudian saya kasih setir sepeda. Nah, ini fungsinya ini untuk menarik otot ya, menarik otot, karena saraf terjepit ini kan istilahnya sepanjang tulang belakang ini menjepit gitu, menjepit saraf. Jadi ya ini untuk melepas. Jadi kalau kita sering melakukan ini, entah itu pagi sore ya, sewaktu-waktu, insya Allah saraf yang masuk ke dalam, yang istilahnya yang nggak lancar itu bisa terlepas gitu. Ya, caranya ya gampang, kita sambil duduk bisa, sambil berdiri bisa. Ini sambil berdiri, kita tinggal tarik aja. 1, 2, 3. Nah, ini terasa ini di pundak. Saya setelah sering melakukan ini, itu walaupun bangun tidur itu sudah nggak sakit gitu. Dulu walaupun sudah sembuh ya, itu kadang-kadang salah tidur aja, leher itu untuk noleh ya sakit. Untuk meredakan, dikompres lagi,
di apa itu pakai akupunktur, itu sifatnya juga untuk meredakan. Nah, ini alhamdulillah ini untuk memakai ini bisa membebaskan. Itu tanda-tanda kalau memang masih ada yang nyepit itu biasanya ditarik ini sakit. Dan ini juga bagus untuk yang sakit pinggang juga bagus. Ini sambil mencari ya. Nah ini misalkan, nah ini itu sambil mencari posisi yang agak sakit di mana. Kita sambil begini juga, nah sambil mencari sendiri itu agar ketarik. Nah, selain di pundak, di punggung belakang itu, nah misalkan begini, nah, sambil mencari, nah itu sambil menarik otot yang, nah ini, jadi kita sambil mencari, nah sambil diregangkan. Itu kalau sering kita menarik itu nanti yang di sini tuh terbebas. Soalnya saya sendiri kalau misalkan agak kambuh, yaitu tadi habis aktivitas mungkin nyemprot pakai tangki ya di sawah, terlalu capek, kemudian tidurnya keliru, nah bangunnya yang sini sakit pundak. Nah itu saya biasanya kalau terapi itu yang saya tempel di bagian ini sama di leher, di tengah. Nggak mesti, kita memang harus mencari titik-titik itu di mana. Nah, makanya dengan gerakan ini, gerakan tarik ini ya, jadi tarikan ini ya, alhamdulillah yang yang biasanya di sini tuh agak sakit ya, jarum, nah itu hilang. Tapi kita harus continue juga, harus rutin, walaupun nggak terlalu nggak usah terlalu capek ya, berapa hitungan gitu, mungkin 10 20 disesuaikan, nanti lagi gitu, terus sore malam bangun tidur. Nah ini kita sesuaikan aja. Nah ini di punggung kadang-kadang bisa kretek. Nah, itu kalau kita melakukan sendiri kan bisa arah-arah, lain dengan orang lain, daripada kretek-kretek ke orang lain. Nah itu kan nggak tentu nanti pas enggaknya. Tapi kalau sendiri ini bisa arah-arah. Nah, tinggal kita memfusikan yang mana, mungkin yang di punggung. Nah, tinggal begini aja, kita yang merasakan. Nah, itu nanti kalau urat-urat, otot-otot kalau sudah sering ditarik ya, nah, itu nanti akan terbebas. Yang sakit di sini biasanya di sekitar pundak, nah itu akan terbebas
Dan makanya saya menyarankan bila yang sudah sembuh dari saraf terjepit leher, kalau yang masih sakit ya hati-hati dulu, sebaiknya menggunakan gerakan-gerakan yang ringan. Ya boleh pakai ini, tapi pelan-pelan dicoba dulu, jadi jangan terlalu langsung apa ya, langsung yang banyak-banyak, nanti takutnya malah sakit. Nah ini, jadi walaupun terkena apa ya istilahnya, orang habis terkena saraf kejepit, tetap harus rajin olahraga. Harus, kalau nggak olahraga nanti badannya nggak sehat. Ya, makanya walaupun mungkin lah operasi pun juga nggak bisa 100%. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.